Dalam perang, tak ada yang lebih menyesakkan daripada melihat umat yang mestinya bersatu, malah sibuk mengorek perbedaan. Iran, negeri yang selama ini sering dicap Syiah, kerap dijadikan musuh oleh sebagian kelompok hanya karena perbedaan mazhab. Padahal ketika negara itu berdiri tegak melawan kekejaman Israel, keberaniannya layak dihormati, bukan dicurigai. Ini bukan soal Syiah atau Sunni. Ini soal siapa yang berani melawan dan siapa yang diam membisu sambil menghitung keuntungan. Ketika Israel membombardir Gaza, menghancurkan rumah sakit, membunuh anak-anak, dan menghalangi bantuan kemanusiaan, Iran adalah negara yang berdiri lantang melawan. Dunia Arab yang mayoritas Sunni, sebagian memilih jadi penonton, bahkan beberapa bersalaman mesra dengan penjajah demi kontrak dagang dan persenjataan. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Kalau ada seorang tetangga yang berbeda keyakinan, tapi datang menolong saat rumah kita dibakar, apa kita akan menolaknya karena dia tak sefaham? Perlawanan terhadap kejahatan tak mengenal mazhab. Keberanian melawan kezaliman bukanlah hak eksklusif satu aliran. Dalam sejarah Islam, ada banyak contoh ketika umat yang berbeda pandangan bisa bersatu untuk membela kebenaran. Tapi hari ini, banyak dari kita lebih sibuk mengkafirkan daripada membela yang tertindas. Iran memang bukan tanpa cacat, tapi dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan, kita tidak sedang memilih imam salat. Kita sedang bicara siapa yang berani melawan dan siapa yang memilih diam dalam kepengecutan. Bahkan jika kita tak setuju dengan kebijakan politik dalam negerinya, kita harus bisa memisahkan antara keberanian melawan kejahatan dan soal-soal internal yang tak ada kaitannya dengan pembelaan terhadap Palestina. Bersikap adil adalah inti dari ajaran Islam. Jangan sampai kita ikut-ikutan membenci hanya karena disuruh membenci. Jangan sampai kita menutup mata terhadap kebaikan hanya karena datang dari pihak yang selama ini kita jauhi. Hari ini Iran menunjukkan bahwa di dunia yang penuh kepengecutan diplomatik, masih ada negara yang berani bicara lantang. Kita mungkin tak harus memujanya, tapi jangan sampai kita menghina dan merendahkan hanya karena berbeda paham. Karena ketika bom jatuh di Gaza, yang dibutuhkan bukan debat teologis, tapi solidaritas. Jangan biarkan mazhab memecah kita dalam perjuangan. Sebab jika kebenaran hanya dibela oleh mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, maka sesungguhnya yang salah bukan mereka, tapi kita yang terlalu sibuk membenci.